Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 10 Juni 2025 saya Muafiq Azizah dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog penuh inspiratif, Dialog Kabar Jambi. Nah, saat ini kita melihat bagaimana para pelaku UMKM terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tentunya juga dengan bantuan digitalisasi, sehingga saat ini para pelaku UMKM sudah bisa go digital, go global, bahkan sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Untuk itu hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu revolusi UMKM tanpa batas. Tentunya juga bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio TVRI Jambi. Yang pertama ini ada Kak Feni Septia Monika. Ini merupakan salah satu pelaku UMKM. Selamat siang Kak Feni. Selamat siang, Muafiq. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, nanti kita akan berdialog bersama Kak Feni. Tentunya juga kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana pengalaman Kak Feni ini selaku pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua ini narasumber kita ada Kak Putri Febri Dayanti. Halo Kak Putri, selamat siang. Halo, selamat siang. Kak Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat ya. Baik Semangat ya. Dua-duanya ceria banget ya hari ini. Pastinya juga nggak sabar untuk berbagi cerita kepada pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, khususnya juga mungkin di sini ada pelaku UMKM yang masih pemula. Nah, cocok banget nih nonton Dialog Kabar Jambi karena nanti kita akan mengetahui ini dari dua sisi ya. Yang pertama, Kak Putri ini merupakan pembimbing UMKM dari Rumah BUMN Jambi. Nanti kita akan mendengarkan juga bersama gimana sih peran dari Rumah BUMN Jambi ini dalam mendukung dan juga membimbing para pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian juga nanti kita akan mendengarkan secara langsung cerita inspiratif dari Kak Feni yang merupakan salah satu pengusaha ya, pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Nanti juga akan berbagi tips gimana nih untuk para pemula, UMKM pemula dalam mengembangkan bisnisnya gitu ya. Oke, siap ya? Ini cantik-cantik banget loh ya hadir di TVRI Jambi. Terima kasih banyak loh udah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama pemirsa TVRI Jambi. Oke, kita ke Kak Feni terlebih dahulu. Kak Feni boleh diceritakan tentang latar belakang Kak Feni, kemudian juga awal mulanya bisa menjalankan usaha ini tuh apa? Tertariknya karena memang mungkin udah lama banget nih pengen punya usaha, atau mungkin ini ada dukungan dari keluarga juga gitu. Boleh silakan. izin jawab ya. Iya. Sebenarnya Dendeng Pusako 1 itu adalah satu kesatuan grup. Mungkin teman-teman di sini tahu juga ada Pusako 2, Pusako 3, Pusako 4. Total mungkin sekitar 25 cabang yang ada, tapi secara kepemilikan masing-masing gitu. Nah, orang tuaku sendiri punya yang Pusako 1 dan kebetulan dekat studio TVRI Jambi nih. Oh, dekat sini ya? Nanti boleh mampir ya boleh. gitu sekali. Nah, saat ini kami sedang menuju generasi kedua karena mama sudah menuju masa pensiun gitu ya. Jadi cuman mengiringi kita aja begitu. Oke. Kalau Kak Fendi sendiri untuk kesibukannya sekarang itu apa? Memang khusus untuk mengelola bisnis ini kah, atau mungkin ada kesibukan lainnya juga di balik itu? Oke, currently saya mengajar di Universitas Bakri sebagai dosen untuk beberapa mata kuliah, terutama di digital marketing, branding, dan komunikasi antar pribadi, politik, dan sebagainya macamnya. Oke, jadi cocok banget ya. Nantinya juga pasti Kak Feni akan berbagi tips juga ke kita bagaimana sih para pelaku UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini ya Kak ya. Boleh. Penting nggak sih teknologi itu untuk para pelaku UMKM? Penting banget. Banget ya. Bisa dikatakan 100% penting banget karena mayoritas sekarang kan generasi Z dan milenial ya. Dan kita tuh bangun tidur udah bukanya handphone kan ya. Tidur pun sebelum tidur juga kita bukanya handphone. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan handphone ini sebagai sarana pemasaran, kita akan dimakan sama teknologi gitu sih. Oke, jadi usahanya Kak Feni ini tadi adalah dendeng. Jualan dendeng lah, rumah ya? makan Kerinci. Oke, rumah makan Kerinci. Jadi emang asalnya itu dari Kerinci. Bener, ya? lahir pun juga di Kerinci. Oke, jadi emang putri asal Kerinci nih ya? Asli, 100%. Kak Feni untuk cabangnya sendiri itu di Provinsi Jambi kah semuanya, atau mungkin juga udah keluar dari Provinsi Jambi nih untuk usahanya? Ini masih di Provinsi Jambi. Masih di Provinsi Jambi. Kalau Pusako 1 sendiri cabangnya baru 2. Oh, baru 2. Kalau Pusako yang lain kan beda kepemilikan kan. Tuh ada di
berbagai macam sih di seluruh provinsi. Ada di Tungkal, terus ada di Muaro Saba, ada di Senggeti gitu. Oke, berarti udah tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi ini ya? Benar. Oke, by the way ini udah jalan berapa tahun sih Kak usahanya? Soalnya udah banyak juga kan cabang-cabangnya gitu. Mamaku berdiri tahun 98. Oh, 98. Iya. Tahun ini menginjak ke 27 tahun ya. 27 tahun udah lama banget ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Feni. Nanti kita akan cerita lebih dalam lagi ya untuk gimana sih caranya agar bisa go digital dan pastinya juga gimana sih UMKM itu bisa berevolusi gitu. Kita ke Kak Putri terlebih dahulu. Kak Putri udah cantik banget hari ini. Kak Putri dengan pertanyaan yang sama boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa TVRI Jambi tentang latar belakang Kak Putri, kemudian juga gimana tuh bisa masuk ke rumah BUMN dan menjadi pembimbing UMKM tuh keren banget loh. Boleh. Oke, sebelumnya kenalin aku Putri Febridayanti, lulusan dari Universitas Jambi, jurusan Teknologi Pertanian. Kebetulan aku di rumah BUMN baru. Oh, baru. Di rumah BUMN itu sekarang sebagai super office. Jadi memang bagian laporan dan lain sebagainya, pendampingan UMKM gitu kan. Nah, untuk rumah BUMN sendiri itu karena memang baru masuk di April kemarin. Jadi memang banyak mengetahui kayak hal-hal baru ya di dunia UMKM. Tapi yang sebelumnya juga linear dengan jurusanku karena aku teknologi pertanian gitu kan. Jadi memang kalau untuk dunia UMKM ini bukan hal baru, tapi untuk lebih mendalamnya ini merupakan tantangan tersendiri sih. Oke, gitu. jadi Kak Putri ini juga baru bergabung ke rumah BUMN ya? Benar, Baru dari April di rumah BUMN Jambi. Baru sekitar 2 bulan berarti 2 ya. bulan. Tapi saya lihat, saya kepoin juga Instagramnya, ini udah banyak banget tuh pelatihan yang udah diberikan pada pelaku UMKM gitu ya. Keren ya. Kayaknya sibuk banget nih Kak Putri. Waduh, sibuk kita mendampingin UMKM sih Iya, yang pastinya. keren ya. Nah, untuk bisa masuk ke rumah BUMN sendiri untuk para pelaku UMKM itu gimana sih? Apakah ada kriteria tertentu agar bisa menjadi binaan dari rumah BUMN sendiri Kak Putri? Sebenarnya kalau untuk kriteria tertentu nggak ada yang nggak pasti ada, ya. Jadi semua UMKM itu baik fashion, kuliner, semua itu bisa masuk ke rumah BUMN Jambi. Nanti di rumah BUMN Jambi yang penting punya usaha. Oh, yang Gitu penting aja. punya usaha Yang dulu penting gitu punya ya? usaha dulu aja. Oke. Mau nggak ada nomor induk berusaha, NIB dan lain sebagainya, nanti kita pikirin. Yang penting punya usaha dulu, nanti masuk ke rumah BUMN, kita dampingi untuk pendaftaran izin dan lain sebagainya. Contohnya pelatihan ya yang lagi memang setiap minggunya rutin kita laksanakan gitu sih. Oke, jadi ini usaha perorangan ataupun kelompok itu tuh bebas ya Kak Putri ya? Bebas mau per kelompok, karena kadang pun Gen Z ini kan atau milenial ini tuh usahanya tuh nggak punya sendiri gitu. Iya. Jadi punya kelompok usaha yang mungkin dari kampus, mengikuti kegiatan kewirausahaan dan lain sebagainya, kemudian membuat kelompok usaha, itu boleh juga gitu. Oke. Jadi Nah nih Kak Putri sebagai pembina UMKM ya di rumah BUMN Jambi, sebenarnya Kak Putri ngelihat sebenarnya apa sih tantangan para pelaku UMKM yang ada di Jambi ini untuk berevolusi gitu? Karena kan banyak banget tuh ya yang masih stuck kadang ya, kayak mau maju tapi ragu gitu. Tapi usahanya udah ada, tapi nggak mau berkembang gitu. Apa sih tantangan terbesar yang Kak Putri lihat di para pelaku UMKM yang ada di Jambi ini? Pertama tantangannya takut mengambil resiko gitu Oh ya. iya, benar ya. Karena kebanyakan udahlah stuck di satu tempat. Misalnya dia udah punya UMKM, salah satu UMKM kuliner gitu, dia nggak mau ngembangin yang gimana, ya udah stagnan, nggak mau belajar bisnis digital dan lain sebagainya. Tapi perlahan ini ya, apalagi yang UMKM milenial khususnya itu udah di zaman digital sekarang itu udah luar biasa sekali, apalagi Kak Feni gitu ya, udah FYP terus kontennya gitu. Jadi udah banyak, jadi kayak orang-orang kenal Dendeng itu salah satunya karena FYP di TikTok dan lain sebagainya gitu sih. Jadi karena emang power dari personal branding itu sangat penting banget ya, apalagi untuk UMKM ya Kak Putri ya. itu sih salah satu tantangannya. Mungkin yang lainnya adalah kadang kefomoan dalam mengikuti suatu produk gitu kan, jadi nggak sustain produknya. Tapi belakangan juga kami berusaha untuk mendampingi untuk gimana produknya, caranya misalnya udah penjualannya turun nih, kami berusaha dampingin untuk gimana caranya bisa bertahan di era gempuran digital ini, kayak pengaktifan sosmed, kemudian marketplace-nya dan lain sebagainya gitu sih. Nah iya nih, kadang tuh Kak Putri banyak nih kan anak muda yang mau jual usaha, tapi mereka tuh lihat apa yang lagi hype aja sekarang, misalkan sandwich ya, jadi mereka jualan sandwich aja, tapi kalau orang-orang udah FOMO-nya udah hilang, nggak laku lagi gitu, apa namanya, Ngikutin nggak trennya. dilanjutin lagi gitu. Itu gimana sih Kak
sebenarnya kalau untuk memilih bisnis itu baiknya tuh gimana? Apakah kita melihat tren yang ada sekarang atau kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain gitu? Sebenarnya kalau untuk tren itu boleh-boleh banget ya Boleh ngambil banget bisnis yang ya. berdasarkan tren, tapi yang diuji itu adalah kekonsistenan kita iya, gitu dalam bener. menjalani usaha. Serius nggak bener-bener dijalani dari A sampai Z nggak ini mulai dari legalitas, karena banyak pelaku usaha mungkin yang nggak punya izin legalitas Iya, ya. Jadi kita benar-benar. dampingi untuk yang pertama adalah legalitas gitu. Jangan sampai usahanya udah besar, udah bagus, tapi untuk perizinan sendiri masih kurang gitu di bagian halal, haki dan lain sebagainya. Gitu sih. Makanya gabung ke Rumah BUMN Jambi, Jambi, biar benar. dibimbing dan dibina nantinya ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Nanti kita akan cerita lebih dalam lagi. Saya balik ke Kak Fedi terlebih dahulu. Tadi juga udah berbincang di awal sedikit kalau sebenarnya Kak Fedi ini sebelumnya menempuh pendidikan itu bukan di bidang usaha ya, kayak sebenarnya di broadcasting ya. Jadi aku dulu kuliah di Vokasi UI. Oke. Komunikasi jurusan broadcasting nih, sama nih Broadcasting kayak ya. kayak temen-temen Teman-teman yang ada di studio. sini. Bener. Kemudian aku ambil bachelor di Bakri. Oh, di Bakri. Jurusannya marketing komunikasi, lalu S2-nya bisnis di Oke, UGM. kenapa nih Kak Feni? Ini kan lagi sibuk juga nih ya kalau saya lihat-lihat ya sebagai dosen juga. Tapi tetap mau nih handle usahanya untuk mengembangkan usahanya juga untuk terus berevolusi itu. Kenapa Kak Feni punya semangat yang sangat luar biasa gitu? Karena kalau bukan generasi kedua yang Iya. melanjutin, sayang banget kan. Dan selain itu di Jambi menurutku karena kita tuh jauh dari pusat wisata ya. Pantai jauh, terus kemudian gunung jauh juga di Kerinci. Salah satu hiburan kita adalah makan gitu. Iya benar sih, aku setuju ya. Dan kebetulan hebat juga Mama bisa bertahan selama 27 tahun gitu usahanya. Kayaknya bagus aku kembangin arahnya ke wisata kuliner gitu. Oke gitu. Meskipun ini tuh usahanya udah lama banget ya, 27 tahun. Alhamdulillah lama. Tapi harus tetap mengikuti tren yang ada sekarang ya Kak Feni ya. Iya, wajib sih. Wajib ya. Wajib sih, bener. Oke, kalau Kak Feni sendiri untuk usaha dendeng ini sudah berapa lama gabung di Rumah BUMN? Apakah baru juga? Baru banget Baru banget ya? bareng sama Oke. kepengurusan Kak Putri nih iya, baru. Di Rumah BUMN sendiri juga awalnya ikut training. Oh, ada trainingnya dulu di awal gitu ya? Iya, iseng-iseng aja pelatihan, iseng, ikut, terus kemudian ngobrol-ngobrol, didaftarkan sebagai binaan Rumah BUMN, lalu kemudian tim Rumah BUMN berkunjung ke warung kami, makan bersama, dan banyak banget sih sebenarnya yang dibantuin dari sisi legalitas. Oh, legalitasnya kemudian, juga dibantu ya? dari sisi pelatihan udah top banget sih Rumah BUMN. Oke. Top ya untuk Rumah BUMN ya. Kalau Kak Feni sendiri udah sering juga berarti ikut pelatihan dari Rumah BUMN ya? Kayaknya sebulan bisa 2-3 kali ada. Oh, bisa sih. 2-3 kali Iya, ikut banyak ya? banget sih dari Rumah Oke. BUMN. Pelatihan apa aja tuh yang Kak Feni dapatkan dari Rumah BUMN? Pelatihan yang pertama itu tentang konten. Konten. Cara bikin konten bareng Yuk Kuliner Jambi ya. Influencer juga. Iya, terus optimisasi buat TikTok affiliate Oke. dan juga seller di TikTok Oke. bareng sama Kohen. Kemudian pernah juga ikutan sharing di Universitas Jambi, kampus Pondok Meja tuh. Sharing ke teman-teman mahasiswa dan pelaku UMKM juga gimana caranya bikin sebuah usaha itu viral gitu di TikTok dan di Instagram. Oke, luar biasa sekali pemirsa, kita sudah mendengarkan. Ini udah di-spill sedikit ya, kalau memang ternyata Rumah BUMN Jambi itu sangat-sangat membina para pelaku usaha. Nanti kita akan mendengarkan lebih dalam lagi bagaimana untuk pelatihan yang sudah diberikan oleh Rumah BUMN Jambi. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi hari ini. Tentunya juga masih bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Putri dan juga Kak Feni. Oke, tadi udah diceritakan sedikit oleh Kak Feni bahwasanya sebagai pelaku UMKM, ini binaan dari Rumah BUMN Jambi juga, beliau sudah mendapatkan banyak sekali pelatihan dari Rumah BUMN yang tentunya juga ini menunjang usaha yang sedang dijalani saat ini ya Kak Feni. Kita beralih ke Kak Putri terlebih dahulu. Saya
mau tanya juga nih, untuk pelatihannya sendiri, pendampingan lainnya juga seperti apa sih? Pendampingan seperti apa yang diberikan oleh Rumah BUMN Jambi ini kepada para pelaku usaha? Dan apakah itu rutin diadakan setiap minggu atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentunya gitu? Kak Putri silakan. Jadi untuk program Rumah BUMN Iya. sendiri itu yang pertama program unggulan kita pelatihan pastinya. Pelatihan ya. Pelatihan itu setiap minggu kita laksanakan, biasa di hari Rabu pagi. Jadi memang pelaku usaha itu kita undang, setiap sesi pelatihan kan beda-beda materinya. Jadi memang kita kerucutkan untuk, kan UMKM ini kita bagi ke dalam kelas-kelas. Oh, gitu. Jadi kita ada memang sistem yang mengatur itu, kayak ada di web Rumah BUMN dan juga di aplikasi Naksir UMKM namanya. Jadi Naksir UMKM itu juga mengkategorikan UMKM ini berdasarkan kelasnya. Oke. Misalnya sudah punya legalitas usaha, itu di kelas 2, di kelas 3 gitu. Yang belum punya sama sekali mungkin masih di kelas 1 atau nggak kurasi gitu Iya, kan. Jadi berdasarkan kelas-kelas inilah kita membuat kurikulum pelatihan. Oh, Jadi ada kurikulumnya benar. ya, Kak Jadi Putri, ya? kebutuhan dari si UMKM itu, misalnya kalau kayak Dendeng Pusako 1 itu butuhnya mungkin di afiliat TikTok dan Iya, segala macam, karena mereka udah di kelas 3 gitu. Jadi kita memang carikan pelatihan yang cocok untuk UMKM tersebut gitu. Jadi biasanya di pelatihan Rabu ini untuk kelas 1, di Rabu depan mungkin untuk di kelas 2 dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa pelatihan yang bisa untuk semua UMKM gitu kan, kayak konten kreator itu kan Iya. penting ya untuk semua UMKM, jadi lebih banyak lagi masanya kayak gitu. Selain pelatihan, kita ada program yang namanya konsultasi UMKM. Oh, konsultasi. Konsultasi UMKM ini jadi kita buka dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu bebas. Mau siapapun datang ke Rumah BUMN untuk berkonsultasi mengenai mungkin desain produk, kemasan, legalitas dan lain sebagainya, itu kita open banget. Kemudian juga kayak sertifikasi dan lain sebagainya, kita memang ada kegiatan khusus untuk membahas itu. Dan terutama ini kita yang andalan juga ya, UMKM Go Global. Jadi Go Global itu memang kita usahakan gimana UMKM bisa go ekspor. Jadi memang yang udah di kelas 3 nih khususnya, gimana caranya bisa produknya itu sampai ke luar negeri atau mungkin keluar provinsi Jambi dulu kayak gitu. Terus juga kita nggak cuma UMKM ya fokusnya, ada juga di milenial itu sendiri, kayak ada kegiatan namanya Wakuncar. Jadi itu ada kegiatan di setiap hari Jumat yang mengundang seluruh komunitas di Provinsi Jambi. Mungkin kita ganti-ganti, ada komunitas literasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita buka di basecamp milenial kita di Tugu Adipura. Oh, gitu. Jadi di sekitaran Tugu itu memang ada Rumah BUMN juga, jadi mereka bebas akses di sana, free wifi, tempatnya gratis untuk rapat dan segala macam, cozy banget sih. Oke, jadi itu bebas ya untuk masuk ke sana ya. Tadi apa Wakuncar itu apa, Kak? Bukan waktu kunjung pacar ya? Bukan dong ya? Waktu komunitas berbagi aksi, cerita, dan inspirasi itu. Keren banget nih, keren ya. Ada program jepret juga di hari Jumat itu, kita khusus ambil foto produk. Jadi kan memang foto produk ini salah satu hal yang menunjang penting banget ya. di media sosial gitu kan. Apalagi di marketplace, ketika kita udah nilai tampilannya bagus, berarti orang juga akan tertarik dengan produk tersebut gitu. Yang terakhir mungkin pameran ya. Jadi kita aktif mengikuti pameran baik dalam kota maupun di luar kota. Salah satunya Dendeng nanti bakal produknya akan ke Surabaya ini, insya Allah. Kapan itu? Itu 31 Agustus sampai 3 bulan depan ya? 31 Juli sampai 3 Agustus. Oke, bulan ini ya. Iya, Wah, ini udah bagus banget Keren ya, lah udah bisa Rumah keluar BUMN. provinsi ya, berkat bimbingan juga dari Rumah BUMN. betul, Itu ke betul. Surabaya. Kita ada expo Padi UMKM. Oh, di gitu. sana. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, tadi kan Kak Putri ini udah singgung sedikit tentang kelas-kelas gitu ya. Jadi ternyata memang untuk UMKM yang udah termasuk ke dalam binaan Rumah BUMN ini terbagi di beberapa kelas gitu ya, Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, untuk paling tinggi Di itu kelas 4. berapa? Udah ada? Dan itu masih proses, Oh, masih karena proses. kelas 4 itu memang dia yang omsetnya udah miliaran. Sebenarnya Oh, banyak sih yang gitu. udah miliaran, Iya. tapi dia udah yang legalitasnya udah selesai semua, kayak SNI, standar surat-surat berkas-berkas yang lain, dan juga mungkin dia udah memiliki cabang contohnya dan lain sebagainya sih, yang udah go global juga gitu. Oke, berarti itu untuk proses naik kelasnya itu juga dibantu langsung Dibantu, ya? jadi sama teman-teman didampingi. dari ini. Oke, keren banget ya. Ternyata Rumah BUMN Jambi ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan tanya-tanya juga ke Kak Putri, tapi kita beralih ke Kak Feni terlebih dahulu. Nah, Kak Feni, aku mau tanya nih, tadi kan udah di-spill sedikit sama Kak Putri kalau Dendeng ini nanti bakal ke Surabaya untuk ikut pameran. Itu kenapa bisa dipilih? Apakah memang ada kualifikasi tertentu untuk bisa ikut pameran ke sana atau seperti apa?
Kayaknya Kak Putri deh yang bisa jawab. Karena kalau kualifikasinya sebenarnya diajak dari Rumah BUMN bahwa Padi UMKM akan mengadakan expo gitu. Lalu kita dari UMKM di Jambi kan diseleksi dulu sama tim Rumah BUMN yang lengkap secara legalitas, terus kemudian sosial media, foto omsetnya cukup juga, dan foto produknya menjanjikan lah untuk dilihat gitu. Ya udah akhirnya kita kirimkan bahan-bahan tersebut, lalu diikutkan seleksi, dan tadi malam ya, dua malam yang lalu diumumkan bahwa kita masuk lolos gitu ke sana. Keren ya. Sama beberapa UMKM lain ya. Iya. Oke, ada berapa tuh total Kak Putri? Yang untuk lolos kurasi itu ada 4 UMKM dan nanti bakal berangkat tuh 4 ya? Yang offline. Kebetulan Rumah BUMN Jambi termasuk kategori A gitu ya. Maksudnya kalau untuk kelasnya di seluruh Indonesia itu udah diakreditasi lah bahasanya, akreditasinya A, dan alhamdulillah ada 4 UMKM yang bakal berangkat. Lumayan banyak sih dibanding dari provinsi lain. Keren, dan ini sebenarnya juga kepengurusannya masih baru ya Kak Feni ya? Iya, tapi udah terakreditasi A gitu ya. Nah Kak Feni, sebelum gabung ke Rumah BUMN Jambi sendiri, apakah kakak emang udah apa ya? Digitalisasi? Udah digitalisasi gitu, udah memperhatikan foto-foto produk segala macam nggak sih sebelumnya, atau baru setelah bergabung ke Rumah BUMN ini? Basicnya kan aku memang kuliahnya pun juga di bidang komunikasi. Iya, benar-benar. Lalu bekerja pun sebelum ada di Jambi juga sebagai konsultan komunikasi gitu. Jadi per 2020 ketika COVID di Jakarta di lockdown, aku pulang ke Jambi, aku bikinkan kemasan oleh-olehnya dari dendeng ini, lalu kemudian aku pasarkan di digital, di sosial media, sama di marketplace gitu. Dan kemudian setelah berjalan setahun dilakukan digital branding, mulai 2021 diliput sama Net TV gitu. Lalu kemudian beberapa influencer skala nasional seperti Next Carlos, Hi-Fi, King Aloy, dan terakhir Hindia gitu-gitu. Udah pernah juga berarti nyicip dendeng asal Kerinci ini ya? Asli Kerinci 100%. Asli Kerinci 100%, keren banget lah ya. Udah go nasional berarti ini ya untuk dendengnya sendiri. Alhamdulillah udah go nasional. Alhamdulillah. Jalan 5 tahun berarti ya digitalisasi. Cuman makin kesini makin concern terutama di perkembangan TikTok. Kita sudah mulai merambah ke live shop, affiliate. Udah affiliate juga ya? Kak Feni, untuk ininya marketplace-nya ada apa aja? Ada di Shopee, Tokopedia, lalu kemudian TikTok Shop. Ada, kita punya website juga pusako1.com. Padi jadi UMKM juga. Ya, di Padi UMKM juga kita juga ada. Ya? Terus bisa pesan lewat WhatsApp, semua channel ada. Berarti ini untuk produknya itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya? Bisa. Ada frozen foodnya gitu ya dia untuk? Aku bawa sih sampelnya. Bawa ya? Bawa. Boleh nanti dilihatkan ya. Harusnya tadi di sini ya. Bener ya. Gak apa-apa, nanti kita lihat produk dari Kak Feni ini dendengnya seperti apa gitu ya. Berarti ini untuk tahannya itu berapa lama? Tahan 7 hari dalam suhu ruangan, 1 bulan bisa di dalam freezer. Makanya aman ya untuk dikirim ke seluruh Indonesia ya. Iya, ini makanya nih tim Rumah BUMN, ayo dong Kak, kita go global gitu. Aduh, aku bilang biar bisa sabar ya, kita ya. go nasional dulu nih. Punya cabang di Palembang dulu, di Jakarta dulu gitu. Untuk kedepannya Kak Feni, apakah ada rencana untuk buka cabang baru kah gitu? Insya Allah ada. Ada. Doain aja ya. Doain aja, amin. Semoga dikasih jalannya sama Allah. Amin, gitu. Untuk Kak Feni sendiri, menurut kakak seberapa penting digitalisasi untuk para pelaku UMKM ini? Penting, pakai banget. Pakai banget ya? 99% lah, satunya kuasa Tuhan gitu ya. Iya. Penting kenapa? Saat ini setelah 5 tahun kami menjalankan digital branding, 70% penjualan kita dari online. 70%-nya dari online berarti ya? Iya, 70%-nya dari online. Karena kenapa? Belinya kan jadi bulky kan. Yang tadinya orang mungkin di konsumen makan 3 paling banyak gitu. Tapi kalau beli kemasan yang paket itu kan minimal 5. Dan jarang juga beli 5 karena 1 kilo ongkir itu 20 potong dendeng. Jadi mending beli banyak gitu ya. Jadi kan lebih cepat gitu habisnya. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi pasar Jambi pun juga sudah full sebenarnya. Makanya lebih banyak penjualan kami itu dari Jakarta, Jabodetabek, terus Palembang nomor 2, Semarang, lalu Medan,
dan Makassar. Wow, keren banget ya, udah Dari nasional mana-mana banget. ya. Berarti ini tuh produksinya tiap hari ya? Tiap hari dan Tiap hari selalu produksi. fresh. Selalu fresh. Kita nggak stok. Iya, aku jadi penasaran banget nih, pengen Boleh, cobain habis ini dendengnya. coba ya, kita Habis ini cobain makan. ya, keren banget nih kafe ini. Oke, terima kasih. Nanti kita juga akan tanya gimana tuh, apa sih tantangan yang pernah dihadapin. Mungkin pasti ada tantangan ya dalam menjalankan usaha, tapi nanti kita beralih ke Kak Putri terlebih dahulu. Oke, Kak Putri, saya mau tanya juga nih, kayaknya udah banyak banget ya UMKM binaan dari Rumah BUMN. Untuk total sekitar berapa sih, Kak? Kalau untuk yang terdaftar sendiri itu sekitar 1.800 UMKM. Wow, udah banyak banget ya. 1.800 UMKM, mungkin yang aktif dan dikurasi itu sekitar 800 UMKM. 800. Iya. Oke. Dan itu di provinsi, di kota Jambi gitu ya. Itu di kota Jambi. Iya. Untuk Rumah BUMN sendiri ada di kota Jambi aja atau ada di beberapa kabupaten juga? Ada di beberapa kabupaten juga, jadi masing-masing rumah BUMN itu ada yang mengampu gitu, misalnya di Kerinci, ada Pertamina, atau di Sungai Penuh gitu. Jadi di per kabupaten, tapi nggak semua kabupaten ada. Kalau di Jambi itu ada di Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin ada juga nggak sih? iya Merangin, Merangin gitu. Terus terakhir kota Jambi. Oh, jadi ada 5 ya? Iya, berarti. kurang lebih. Oke, keren banget ya. Dan ini juga berarti dari kota Jambinya, ini kan kayaknya pusatnya di kota Jambi, mereka tetap monitoring ke beberapa kabupaten itu ya? Iya, kalau CEO Untuk CFO-nya juga tetap monitoring. Oh, Kemarin kan gitu. mungkin udah berkunjung juga ya Iya. CEO CFO rumah BUMN. Iya, 2 minggu yang lalu juga kebetulan kita juga undang CEO dan juga CFO-nya dari Rumah BUMN Jambi untuk dialog di sini. Jadi mereka juga udah spill lah sedikit ya tentang Rumah BUMN Jambi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Kak Putri sendiri, apa tantangan yang pernah dirasakan selama membina gitu para pelaku UMKM yang ada di Jambi ini? Kalau untuk tantangan sendiri, karena aku baru 2 bulan Iya, gitu baru ya. banget gitu ya. Pertama adaptasi sih, adaptasinya tuh di sini ternyata kebutuhan UMKM itu beragam jenisnya. Jadi satu UMKM itu nggak bisa kita samakan sama UMKM yang lain. Khususnya kayak misalnya mereka yang satu mungkin mau dibantu di bagian digitalisasi, Iya, yang satu mungkin dibantu di bagian sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya nggak kami jadikan tantangan, malah jadi kayak pembelajaran buat kami ya untuk sama-sama merangkul UMKM. Jadi ketika UMKM ini punya semangat yang luar biasa untuk maju, untuk naik kelas, bahasanya kan, kami tuh malah termotivasi, oh gimana caranya kami bisa mendorong UMKM ini untuk semakin naik kelas gitu. Kayak salah satunya Dendeng Pusako 1 ini kan Kak. Jadi banyak hal yang kami tawarkan gitu, dan mereka selalu nangkep gitu. Jadi kayak senang rasanya bisa selalu bersinergi dengan UMKM gitu. Jadi nggak cuma 1-2 UMKM, harapannya semua UMKM bisa kami rangkul. Cuman itu jadi tantangan tersendiri kan, karena banyak UMKM yang mesti kita dampingin gitu sih. Jadi harapannya bisa terus mendampingi UMKM. Iya, terima kasih Kak Putri. Jadi memang selain digitalisasi, tapi pendampingan yang tepat itu juga bisa membantu UMKM untuk bisa go digital, go global, bahkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Nanti kita akan berdialog kembali bersama Kak Fedi dan juga Kak Putri, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, tentunya dialog yang penuh inspirasi dan juga penuh wawasan bersama 2 narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Fedi dan juga Kak Putri. Oke, kita mau tanya Kak Fedi terlebih dahulu, ini setelah menjadi binaan dari Rumah BUMN Jambi, apakah ada perubahan yang dirasakan dari usaha yang sedang dijalankan Kak Fedi saat ini? Banyak banget sih sebenarnya. Kita para pengusaha itu kan kadang nggak punya temen ya, Iya, mau benar-benar. diskusi kemana gitu. Dan Rumah BUMN ini menjadi wadah sebenarnya bagi kami para pengusaha UMKM untuk berkumpul, saling sharing pengetahuan, terus vendor juga dan sebagainya macamnya. Selain itu jadi ruang belajar juga buat kami untuk terus tumbuh gitu. Kayak kalau mungkin nggak tahu kohen dari Rumah BUMN, saya nggak bisa tuh ikutan pelatihan affiliate, terus gimana setup studio TikTok dan sebagainya macamnya. Jadi banyak banget jasa-jasanya Rumah BUMN bagi kami sih. Oke, jadi memang diajarkan juga untuk affiliate, TikTok, Shopee segala macam gitu Betul, ya. betul. Oke, kemudian juga diajarkan tentang bikin konten. Itu kan kalau bikin konten ada jam-jam uploadnya tersendiri. Itu Kak Feni berarti juga sudah menerapkan itu ya untuk konten-konten. Kalau di aku sejujurnya TikTok Dendeng Pusako tuh agak semena-mena ya. Semena-mena. Maksudnya gimana nih? Maksudnya jadi
di TikTok itu algoritmanya kan 2 nih, ditentukan berdasarkan wilayah. Jadi kalau lagi ke Malaysia ya FYP-nya Malaysia, kalau di Jambi FYP-nya Jambi. Yang kedua berdasarkan interest gitu. Nah, interest dari Dendeng Pusako kan adanya di kuliner, dan kebetulan tingkat orang yang suka kuliner di Jambi itu tinggi gitu. Jadi jam upload sebenarnya tidak ada masalah di kita. Cuman kalau di live iya ada masalah. Karena kan malam orang tidur kan istirahat gitu. Ya waktunya. Tapi kalau jam upload tidak, dan musik juga di kami nggak ada pengaruh. Yang pengaruh itu adalah bagaimana cara menyampaikannya gitu, storytellingnya gimana, itu sih. Nah, karena kita minim biaya ya UMKM, jadi ya aku syuting sendiri, editing sendiri, terus yang aku manfaatkan ya saudara-saudara aja, teman-teman yang ada di Jambi buat bantuin ngedit dan sebagainya macamnya. Terus mama juga sering aku ajak nonton gitu. Aku ajak konten gitu. Jangan lupa follow ya @Dendeng Pusako Jambi di TikTok dan juga Instagram. Suka gebiar diskon. Suka gebiar diskon ya? Kalau nonton live kita suka kayak yang capture kasih 10% gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau untuk marketplace-nya kayak Shopee namanya sama juga? Sama, semua sama. Sama. Nah, untuk tipe kontennya sendiri kalau Kak Feni untuk Dendeng ini seperti apa? Apakah storytelling gitu atau kayak cuman bentuk tulisan aja atau video yang gimana? Kita bagi konten itu berdasarkan brand arsitekturnya Dendeng Pusako. Konten pilar kita ada 2. Ada 2 ya? Branded dan unbranded. Nah, branded ini jualan banget lah ya. Itu ada key visual, kemudian TVC untuk di Videotron, jikalau kita ada konser gitu. Lalu kemudian yang unbranded ini lebih banyak point of view konsumen, lalu kemudian storytelling, lalu founder story, karena menurutku story mama bikin warung ini menarik banget gitu. Dan proses pengemasannya, lalu masaknya juga bentuknya bulat-bulat gitu kayak patty gitu sih. Jadi banyak yang juga penasaran gitu. Makanya dijadikan satu segmen khusus di konten pilar kita. Oke, keren banget ya. Kak Feni, jadi kan tema kita hari ini tuh revolusi UMKM tanpa batas ya. Kalau menurut Kak Feni sendiri tanpa batas, menurut Kak Feni itu apa nih maknanya? Kalau dibilang tanpa batas, sebenarnya Rumah BUMN pun juga memberikan kami sarana untuk tanpa batas. Kayaknya dulu nggak kebayang ya bisa bawa produk Jambi yang juga warung kami tuh kecil banget loh teman-teman gitu ya, bisa sampai ke Surabaya kalau bukan bantuan dari Rumah BUMN gitu. Ya ini kolaborasi yang sangat oke banget lah menurut aku. Rumah BUMN bisa ngasih sarana dan kita juga para peserta juga semangat nih untuk ngikutin, mau memperbaiki usahanya juga gitu. Jadi kalau tanpa batas dicoba aja. Aku juga nggak tahu kalau misalnya pameran ini akan jadi apa gitu, tapi selama niat kita bagus, mau merekrut banyak tenaga kerja yang ada di Jambi, adik-adik yang kuliah di Unja, diajarin branding dan segala macamnya, aku yakin hasilnya akan baik sih. Oke, keren banget, luar biasa. Thank you ya Kak Feni. Selanjutnya kita beralih ke Kak Putri. Nah, Kak Putri ini kan masih baru juga ya untuk gabung di Rumah BUMN. Tentunya tuh ada penyesuaian dan juga pendekatan nih ke para pelaku UMKM. Pendekatan seperti apa sih yang dilakukan agar mereka tuh bisa interest juga ke kitanya dan mereka tuh bisa nyaman juga nih untuk jadi binaan dari Rumah BUMN sendiri? Bener banget sih Kak, adaptasi sama pelaku UMKM itu nggak semudah itu gitu kan. Jadi kita perlu penyesuaian juga. Biasanya kita lakukan dengan kan kegiatan kita rutin pelatihan ya, atau juga ada titik produk untuk dijepret. Itu biasanya ada waktu-waktu yang memang mengharuskan kita untuk mengenal UMKM lebih dalam. Jadi kami biasanya sebelum pelatihan, biasanya satu-satu UMKM itu akan kami datangi, terus kami tanyakan udah sejauh mana perkembangan produknya, apa kendalanya, mungkin di segi pemasaran, mungkin di segi perizinan dan lain sebagainya. Di situ sih ngobrol-ngobrol dengan UMKM. Juga kami kan nggak, walaupun jam di BUMN itu dari jam 8 sampai jam 4, tapi kalau di WA itu nggak ada batas gitu. Nggak ada batas. Bener. Jadi kayak mereka mau konsultasi, mau tiba-tiba telepon, mau tiba-tiba tanya ini tanya itu, kita juga buka 24 jam untuk di WA selagi nggak tidur gitu kan. Jadi memang banyak hal-hal yang didiskusikan, kayak tiba-tiba mereka, Kak kami pengen buat kartu nama, buat ini, buat itu. Dari situ sih pendekatannya perlahan. Cuman memang PR-nya adalah kita mungkin nggak bisa menjangkau semuanya, tapi kita upayakan untuk semua UMKM bisa kita jangkau gitu sih. Jadi ini memang luar biasa banget ya, karena emang rata-rata dari semuanya tuh dibantu banget ya, dari foto produk, karena memang ini sangat penting untuk menunjang UMKM ya Kak Feni, Kak Putri maksud saya. Dan
apa namanya, untuk foto produk ini tuh ada ininya nggak sih? Ada dibatasi nggak, sehari cuman terima berapa UMKM aja gitu, atau memang bebas mereka mau datang gitu? Sebenarnya kalau untuk kita yang buka foto produknya kita batasin, kayak misalnya minggu ini edisi makanan ringan, karena kan edisi fashion, karena itu kita beda lagi ya kayak alat bantunya gitu. Karena kalau misalnya basah kita serempak tuh misalnya kayak piring dan lain sebagainya. Kalau fashion mungkin kita akan sediakan model dan segala macam. Nah tapi mereka UMKM ini bebas akses tempat untuk foto produk. Jadi kalau mereka setiap hari bisa, misalnya mereka mau foto hari ini, mereka ada menu baru, mereka datang ke rumah BUMN bawa produknya, kita sediain lighting, kamera dan lain sebagainya gitu. Kalau mau foto mandiri gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri memang kita batasin gitu. Karena takutnya malah nggak maksimal kalau semuanya bisa gitu kan. Benar-benar. Nah, Kak Putri, ini kan sebenarnya kalau untuk UMKM ini banyak banget ya, ada kria, ada kuliner, fashion juga. Nah, untuk menyesuaikan apa ya, pelatihan untuk mereka itu gimana sih? Kan pasti agak-agak beda ya tipe-tipe konten yang fashion seperti ini, tipe-tipe konten ataupun pemasaran untuk kuliner seperti ini, itu gimana sih menyesuaikannya? Dan untuk Kak Putri sendiri gimana sih untuk mempelajari itu semua gitu ya, hingga bisa membina dengan baik banget? Bener, kayak misalnya aku juga punya ilmunya mungkin di makanan ya, karena mungkin dari jurusan gitu. Tapi itu jadi tantangan tersendiri untuk kita. Jadi walaupun pelatihan tetap kita gabung, yang makanan yang fashion tetap kita gabung, tanaman gitu tetap kita gabung jadi satu pelatihan. Cuman mungkin pendampingannya kita akan bagi-bagikan di rumah BUMN, ada beberapa fasilitator dan juga mungkin ada beberapa yang internship gitu. Jadi disitulah kita bagi bagaimana fokus ini, bagaimana konten ini nggak cuma diperuntukkan untuk yang makanan aja, tapi juga bisa digunakan misalnya untuk yang kria, untuk yang fashion gitu. Jadi kita nggak pilih UMKM berdasarkan jenisnya gitu, makanan aja, fashion aja, nggak semuanya bisa sih gitu. Maksudnya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM-nya. Oke, thank you Kak Putri. Luar biasa sekali, memang banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari dialog hari ini. Tentunya, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Tentunya ini sudah tidak terasa ya, kita sudah berbincang cukup panjang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Feni dan juga Kak Putri. Untuk itu kita akan mendengarkan apa harapan dan juga pesan dari kedua narasumber kita. Boleh ke Kak Feni terlebih dahulu, boleh dijelaskan juga, maksudnya dikasih tahu apa harapan Kakak untuk usaha yang sedang dijalankan saat ini, kemudian juga pesannya untuk para pelaku UMKM yang mungkin baru memulai gitu di sana. Boleh, silakan. Oke. Kalau pesannya jangan lupa beli dendeng kami ya. Kebetulan ada produknya. Ya, produknya udah ada. Jangan lupa ini dibeli. Kita ada 2 cabang, ada di depan UIN Telanai. Lalu kemudian cabang terbaru ada di samping kantor pajak Karya Telanai juga. Gitu. Nah, mungkin harapannya buat Pusako 1 bisa go nasional, membuka cabang di luar dari provinsi Jambi, lalu kemudian penjualan secara online-nya juga meningkat gitu ya, dan mungkin bisa dibantu sama rumah BUMN untuk go global gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak pesan untuk ini pelaku UMKM lain yang ada di Jambi? Ya, yang pertama sih jangan lupa gabung rumah BUMN karena pelatihannya banyak banget. Terus kemudian kakak-kakak pembinanya tuh juga sangat mengayomi gitu. Lalu jangan lupa juga buat go digital karena jangan sampai kita dimakan sama teknologi, justru kita yang menunggangi teknologi. Gitu sih, itu aja. Oke, thank you, luar biasa sekali Kak Feni. Selanjutnya kita akan mendengarkan ini harapan dan juga pesan dari Kak Putri selaku pembimbing dari Rumah BUMN Jambi. Silakan Kak Putri. Baik, untuk harapannya sendiri ini mungkin terkhusus berbagai kalangan ya, baik yang UMKM muda, UMKM milenial gitu, dan UMKM keseluruhan gitu. Jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk belajar. Digital semakin kita pelajari semakin banyak hal-hal baru tentunya gitu. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan yang pastinya seperti saran dari Kak Feni, jangan lupa gabung Rumah BUMN Jambi. Di sana kita akan banyak circle ya, banyak komunitas yang bakal kita sama-sama sharing produk. Jadi nggak cuma sama fasilitator Rumah BUMN Jambi, tapi ilmu bisa didapat dari sesama pelaku UMKM tentunya. Juga untuk pesannya sendiri,
kalau UMKM itu keren, UMKM itu nggak akan kehabisan ide sejauh kalau kita memang bisa terus mengeksplor, juga kita mau mendengarkan, juga tetap mau konsisten untuk menjalani usaha-usaha yang memang udah kita jalani gitu sih. Oke, thank you Kak Putri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pemirsa setia TVRI Jambi. Terima kasih juga untuk Kak Putri dan juga Kak Feni karena hari ini sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif. Tentunya juga penuh wawasan. Semoga semua pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi bisa terus bertumbuh, berkembang dan pastinya juga bisa go digital, go global dan bahkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Terima kasih sekali lagi pemirsa. Sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi selanjutnya. Saya Muafiq Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.